Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang perilaku etis lintas budaya. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Rano Andika Putra sebagai moderator dan pemateri kedua, Sylvia sebagai pemateri 1, Vivi Ardianti sebagai pemateri 3, dan Ernie Nurafika sebagai pemateri 4. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke penjelasan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang perilaku etis lintas budaya. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi tentang filosofi etis, yang mana saya akan menjelaskan pengertian etika terlebih dahulu. Etika adalah salah satu cabang dari ilmu filsafat yang bertitik tolak dari masalah nilai ataupun value dan moral manusia yang berkenaan dengan tindakan manusia. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos yang artinya cara bertindak, adat, tempat tinggal, dan kebiasaan. Sedangkan kata moral berasal dari bahasa Latin, yakni mos, yang berarti sama dengan etika. Secara filosofis, etika merupakan bagian dari ilmu filsafat yang mempelajari berbagai nilai ataupun value yang diarahkan pada perbuatan manusia, khususnya yang berkaitan dengan kebaikan dan keburukan dari hasil tindakannya. Etika sebagai filsafat moral berarti melakukan perenungan secara mendalam mengenai berbagai ajaran moral ataupun kebaikan secara kritis. Namun harus dibedakan antara etika dengan moral. Etika adalah mempelajari berbagai ajaran moral secara kritis dan logis, sedangkan moral adalah nasihat-nasihat yang berupa ajaran-ajaran pada adat istiadat suatu masyarakat, golongan, ataupun agama. Moral bersifat aplikatif mengenai tindakan manusia yang baik dan buruk. Etika selalu berhubungan dengan kebudayaan karena merupakan tafsiran atau penilaian terhadap kebudayaan. Etika mempunyai nilai kebenaran yang harus selalu disesuaikan dengan kebudayaan karena sifatnya tidak absolut dan mempunyai standar moral yang berbeda-beda tergantung budaya yang berlaku di mana kita tinggal dan kehidupan sosial apa yang kita jalani. Nah, baik buruknya suatu perbuatan tergantung budaya yang berlaku. Prinsip moral sebaiknya disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku, sehingga suatu hal dikatakan baik apabila sesuai dengan budaya yang berlaku di lingkungan sosial tersebut. Suatu premis disebut dengan atau disebut juga penyesuaian terhadap kebudayaan sebenarnya tidak sepenuhnya harus dipertahankan dan dibutuhkan suatu pengembangan premis yang lebih kokoh. Materi selanjutnya yaitu macam-macam etika. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang pertama saja, yang selanjutnya akan dibahas yang dibahas oleh rekan saya berikutnya. Yang pertama yaitu etika deskriptif. Etika deskriptif adalah hanya melukiskan tingkah laku dalam arti luas. Misalnya, adat kebiasaan suatu kelompok tanpa memberikan penilaian. Etika deskriptif mempelajari moralitas yang terdapat pada kebudayaan tertentu dalam periode tertentu. Etika ini dijalankan oleh ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, dan psikologi, termasuk ilmu empiris, bukan filsafat. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya. 2. Etika normatif. Etika normatif ini adalah memberikan penilaian atau memberikan himbauan kepada seseorang untuk melakukan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Di etika normatif ini terbagi dua, yaitu etika khusus dan etika secara umum. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu etika teologis, yang dimana etika teologis ini berkaitan dengan agama. Etika teologis menjadi landasan atau acuan untuk etika secara umum. Perlu diingat ada dua hal yang harus diperhatikan dalam etika teologis ini. Yang pertama ialah etika teologis ini tidak diperuntukkan untuk agama tertentu saja, tetapi diperuntukkan untuk semua agama. Yang kedua adalah etika teologis ini menjadi landasan atau acuan untuk menjadi etika secara umum. Yang selanjutnya adalah yang keempat, etika terapan. Yang dimaksud dengan etika terapan di sini adalah
kita menerapkan etika-etika yang sudah ada. Yang dimaksud etika yang sudah ada ini adalah teori-teori etika yang belum dilaksanakan. Di sini kita melakukan terapan untuk etika tersebut supaya etika tersebut bisa dinilai baik atau buruknya untuk kedepannya. Sekian, terima kasih. Saya Vivi Ardianti akan menjelaskan materi tentang teori etika. Ada dua teori. Yang pertama, teori utilitarisme. Sesuai dengan namanya, teori utilitarisme ini berasal dari kata utility dengan bahasa Latin yaitu utilitas, yang berarti bermanfaat. Teori ini menekankan pada perbuatan yang menghasilkan manfaat. Tentu bukan sembarang manfaat, tetapi manfaat yang paling banyak membawa kebahagiaan bagi orang banyak. Ketika berkenaan dengan bisnis dan keuangan, perhitungan ala utilitas ini dapat berlaku sebagai tinjauan atas pengambilan keputusan. Mengingat dalam keuangan yang ada kebanyakan angka-angka, jadi keputusan dapat diambil secara mudah berdasarkan jumlah terbanyak bagi manfaat tersebut. Yang kedua ada teori deontologi. Kata deon berasal dari Yunani, yang artinya kewajiban. Sudah jelas kelihatan bahwa teori deontologi menekankan pada pelaksanaan kewajiban. Suatu perbuatan akan baik jika didasari atas pelaksanaan kewajiban. Jadi, selama melakukan kewajiban berarti sudah melakukan kebaikan. Dalam deontologi, jumlah terbanyak bukanlah ukuran yang menentukan kebaikan itu sendiri, tetapi prinsiplah yang menentukan. Selanjutnya ada konsep ethical adjustment atau penilaian etika. Menurut Han dan Vittel, penilaian etika adalah proses mempertimbangkan beberapa alternatif dan memilih alternatif yang paling etis. Sedangkan menurut Rest, penilaian etika adalah proses di mana seorang individu menentukan bahwa salah satu alternatif yang secara moral benar dan alternatif lainnya adalah salah secara moral. Cooper et al. Mengadvokasi etika untuk diajarkan secara bertahap sebagai proses kumulatif, di mana penilaian etis ini dibangun pada sensitivitas etika dalam rangka mengembangkan kompetensi dalam pengambilan keputusan dan perilaku etis. Etika dalam implementasinya dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberikan pedoman perilaku bagaimana seseorang menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari, di mana etika pada akhirnya membantu untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan. Dan yang perlu dipahami bersama, etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan. Menurut Isnanto, dalam menilai etika, maka berlaku sistem yang mengaturnya. Di antaranya, yang pertama, titik berat penilaian etika sebagai suatu ilmu. Yang kedua, perbuatan atau kelakuan seseorang yang telah menjadi sifat baginya atau telah mendarah daging. Itulah yang disebut sebagai akhlak atau budi pekerti. Dalam penilaian etika, teori etika dapat dijadikan sebagai pedoman, di mana menurut teori utilitarisme, perbuatan yang baik didasarkan pada manfaat yang dihasilkan. Sedangkan menurut teori deontologi, jika telah melaksanakan kewajiban berarti Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Nurafika, NIM 170591143 dari kelompok 11 Budaya dalam Bisnis. Saya adalah pemateri keempat yang akan menjelaskan tentang konsep cultural relativism. Cultural relativism atau relativisme budaya secara etimologi terdiri dari dua frasa kata. Yang pertama yaitu kultural, yang artinya adalah budaya, adat istiadat. Sedangkan relativisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pandangan bahwa pengetahuan itu dibatasi baik oleh akal budi yang serba terbatas maupun oleh cara mengetahui yang serba terbatas. Nah, jadi dari dua pengertian tersebut dapat kita ambil pengertian bahwa relativisme budaya adalah pandangan atau prinsip yang memandang adanya suatu relativitas antara masing-masing budaya di masyarakat atau manusia yang sesuai dengan di mana masyarakat itu berasal. Relativisme budaya adalah prinsip bahwa kepercayaan dan aktivitas setiap orang harus dipahami menurut budaya orang itu sendiri. Nah, istilah relativisme budaya dapat dilihat dari ragamnya. Relativisme terbagi ke dalam relativisme individual, disebut subjektivisme, dan relativisme sosial yang disebut konvensionalisme. Nah,
Relativisme individual adalah bahwa setiap individu menentukan kaidah moralnya sendiri. Subjektivisme merupakan istilah lain dari relativisme individual, yang memandang bahwa pilihan-pilihan individu menentukan validitas sebuah prinsip moral. Relativisme sosial adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa setiap masyarakat berhak menentukan norma-norma moralnya sendiri. Dalam buku Glanzer, argumen-argumen yang ditawarkan oleh prinsip relativisme budaya dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama yaitu, karena moralitas adalah produk budaya, tidak mungkin ada kebenaran moral yang objektif, atau since morality is a product of culture, there can be objective moral truths. Yang kedua yaitu, karena budaya tidak setuju secara luas tentang moralitas, tidak mungkin ada kebenaran moral yang objektif, atau since culture disagree widely about morality, there can be objective moral truths. Yang ketiga yaitu, karena tidak ada cara yang jelas untuk menyelesaikan perbedaan moral, tidak mungkin ada kebenaran moral yang objektif, atau since there's no clear way to resolve moral difference, there can be objective moral truths. Yang terakhir yaitu studi kasus tentang perilaku etis lintas budaya. Nah, studi kasusnya adalah, dalam pekerjaan sosial, menjaga kerahasiaan dan menghargai keputusan klien adalah satu prinsip etik yang harus ditegakkan. Menurut etika deontologi pekerjaan sosial, menjaga rahasia keluarga dan memberikan keleluasan kepada klien untuk mengambil keputusannya sendiri, baik atau buruknya tinggi, bukan didasarkan pada akibat dari perbuatan tersebut yang dapat membahayakan nyawa orang lain, tetapi perbuatan itu sendiri, yakni pekerjaan sosial yang menerapkan prinsip kerahasiaan dan self-determination, atau menghargai keputusan klien. Jadi, apabila seseorang melakukan kebaikan tidak didasarkan pada kewajiban yang membuatnya terlihat baik, maka hal itu tidak bisa dinilai baik. Baiklah, demikian materi dari saya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.